La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Itu diistilahkan untuk ucapan Bismillah, tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian baru ada yang namanya disebut dengan basmalah. Kalau basmalah ini adalah ucapannya secara lengkap, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya basmalah. Seperti ketika kita membaca Al-Quran atau ketika kita ingin membaca surah Al-Fatihah. Sebelum kita membaca surah Al-Fatihah, kita bacakan Bismillah. Ada 3 subpoin bahasan berkaitan dengan basmalah ini. Yang pertama adalah berangkat dari pertanyaan apakah Bismillahirrahmanirrahim atau yang kita sebut dengan basmalah ini dia termasuk dari salah satu ayat Al-Quran. Sebab pertanyaan ini nanti ataupun jawaban yang kita peroleh dari sini ini akan memberikan gambaran tentang penjelasan berikutnya. Sehingga nantinya apakah kita wajib membacakan Bismillah dan apakah tidak wajib atau hanya sebatas sunnah saja. Kemudian nantinya apakah dibaca secara jihar ataukah dibaca dengan cara sir. Ini kita bahas per poin. Baik. Kalau dikatakan apakah Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk dari salah satu ayat Al-Quran, maka kita jawab itu termasuk. Kenapa termasuk? Karena ada sebuah ayat di dalam surah An-Naml ayat 30. Kalau yang menulis Bismillah pertama siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Inilah ayat yang menceritakan tentang itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat nanti dalam surah An-Naml ayat 30. Nah, maka dilihat apakah dia termasuk dari salah satu dari ayat Al-Quran, maka kita katakan itu termasuk. Kemudian yang menjadi perselisihan para ulama adalah kalau dari surah An-Naml tadi dia termasuk ke dalam satu ayat. Kemudian di surah Al-Fatihah, apakah dia termasuk dari salah satu ayat dari surah Al-Fatihah atau tidak? Kemudian nantinya secara umum apakah dia bagian dari surat-surat lainnya? Ya, yang selain dari surat Al-Fatihah. Berarti ada 113 surat selain dari surah Al-Fatihah nanti. Kalau surah Al-Fatihah pembahasannya secara khusus. Tapi kalau di bagian awal surat di selain surah Al-Fatihah itu apakah Bismillahirrahmanirrahim masuk bagian darinya? Ini juga nanti kita akan membahasnya. Sekarang kita lihat berkaitan dengan apakah Bismillahirrahmanirrahim ini dia termasuk dari salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Maka di sini tentu terjadi perbedaan pendapat para ulama berangkat dari beberapa riwayat yang datang yang menjelaskan yang bahwa ada beberapa riwayat yang sahih yang menjelaskan yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Namun ada juga riwayat yang lain yang mengatakan dia tidak termasuk ke dalam bagian dari surah Al-Fatihah. Maka di sini pecah para ulama fikih dari kalangan 4 mazhab menjadi 2 pendapat. Mazhab Hanafi, kemudian mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Mereka ini jumhur berpendapat yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari ayat surah Al-Fatihah. Nah, mereka berpendapat seperti ini itu punya dalil berdasarkan hadis. Nah, misalkan seperti hadis yang telah kita dengarkan di dalam pembahasan doa istiftah dan ta'awuz dari sahabat Anas bin Malik. Kata beliau,
ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yastaftihuna as-salata bilhamdulillahi rabbil alamin. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar itu mereka membuka salatnya langsung dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sehingga tiga hal ini tinggal. Doa istiftah, ta'awuz dan bismillah itu tidak diucapkan berdasarkan zahir dari hadis ini. Makanya Imam Malik itu beliau memakruhkan nanti membaca doa istiftah, ta'awuz dan basmalah. Nah, kemudian dalil yang lain yang bahwa disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini adalah hadis qudsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'ala fa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah taala hamidani 'abdi, dan seterusnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini mengatakan qasamtus salata. Qasamtus salata di sini itu artinya saya membagi salat antara aku dan antara hambaku menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Qasamtus salat, as-salah di sini langsung ditafsirkan oleh sebagian ulama yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak masuk ayat bagian dari ayat surah Al-Fatihah, yaitu di penjelasan berikutnya fa iza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, berarti bismillah enggak masuk menurut mereka, karena langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Ini menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, dan menurut mazhab Hambali. Sementara ulama mazhab Syafi'i berpendapat yang bahwa basmalah, bismillahirrahmanirrahim, ini adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya yang kita lihat itu di bismillahnya tertulis satu. Dan ini banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan yang bahwa bismillah itu masuk dari satu ayat dari surah Al-Fatihah. Misalkan seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya alhamdulillahi rabbil alamin as-sab'ul masani. Surat tersebut adalah alhamdulillahi rabbil alamin yang disebut dengan as-sab'ul matani, yang terdiri dari 7 ayat. Nah, di penafsiran 7 ayat dan hitungan 7 ayat ini nanti berbeda. Nah, maka kita bisa melihat para ulama dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali tadi yang tidak menganggap bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, ya, mereka bismillahnya tidak menghitung sebagai satu ayat. Lalu disebut dengan 7 ayat di mana juga. Alhamdulillahirabbil alamin satu hitungan mereka. Ar-Rahmanir-Rahim menjadi 2. Kemudian Maliki Yaumiddin menjadi 3. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjadi berapa? 4. Kemudian Ihdinas siratal mustaqim menjadi berapa? 5. Kemudian Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ menjadi bulat 6. Berarti sampai di situ ayatnya menjadi 6. Kemudian baru berikutnya sambungannya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu menjadi 7. Nah, jadi di situ letak perbedaannya. Makanya kalau kita membuka mushaf, ya, dalam riwayat Qumbul yang datang dari Ibnu Katsir itu, ya, mushaf mereka di bismillahnya tidak ada satu, ya, tidak terhitung dari ayat. Di Siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ yang ditaruh menjadi poin ayat. Sementara dalam surah Al-Fatihah di mushaf yang kita miliki itu, ya, cuman tertulis di situ wakaf apa? Wakaf la.
Waqaflah artinya la waqfa alaihil waqfu. Ya. Nah, sementara Imam Syafi'i tadi menghitung Bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari surat Al-Fatihah. Berarti satu ayat. Nah, hitungan mereka adalah taruh di Bismillahirrahmanirrahim ini satu, kemudian di siratal ladzina an'amta alaihim itu dihilangkan, tidak dihitung tuh. Artinya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu dihitung satu ayat menurut mereka, bukan dibagikan menjadi dua ayat. Nah, kemudian dalil yang lainnya yang digunakan oleh Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Sabda Rasulullah, "Idza qara'tum alhamdulillahi rabbil alamin faqra'u bismillahirrahmanirrahim innaha ummul Qur'an wa ummul kitab wa sab'ul masani wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha." Ya, apabila kalian membaca Al-Qur'an atau apabila kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka dahulukanlah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, sebab dia bagian dari ummul Quran atau bagian dari ummul kitab. Wasabul masani, dan yang terdiri dari tujuh ayat. Coba kita lihat, wa bismillahirrahmanirrahim ihdaha, dan bismillahirrahmanirrahim ini adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, maka hadis ini secara jelas mengatakan yang bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bagian dari satu ayat dari surat Al-Fatihah. Dan dilihat dari zahirnya hadis ini, maka yang terkuat dari pendapat para ulama adalah yaitu pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan yang bahwa bismillahirrahmanirrahim merupakan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Namun karena ini adalah merupakan permasalahan yang di sana menjadi sebuah yang diperselisihkan oleh para ulama, tetap di sini adalah perkaranya luas. Artinya yang mau menganggap bismillahirrahmanirrahim sebagaimana mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan Hambali sebagai salah satu sebagai bukan ayat dari surah Al-Fatihah, maka silahkan. Ya, kita hanya mengambil yang rajih saja tadi. Ya, jika kita menganggap ini sebagai salah satu dari ayat dari surah Al-Fatihah, maka ini adalah pendapat Imam Syafi'i, dan ini pun juga tidak ada masalah. Namun dilihat dari sisi pendalilan, yang terkuat adalah mazhab Syafi'i, yaitu yang mengatakan adalah bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari apa? Dari surat Al-Fatihah. Baik, itu yang pertama. Jadi kita menyepakati yang bahwa sebagaimana tertulis dalam mushaf yang kita gunakan sekarang, bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua adalah hukum membaca surah Al-Fatihah. Ini menjadi bagian yang terpenting yang juga menjadi perselisihan para ulama dalam hal ini. Ya. Dan mengenai hukum membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat, itu adalah menjadi 3 hukum. Yang pertama adalah hukumnya makruh. Dan ini adalah dipelopori oleh mazhab Maliki. Makruh menurut mereka baca bismillahirrahmanirrahim di dalam salat. Kenapa? Karena ya dalilnya tadi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya sahih, yaitu ya ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin ya wa Umar yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Ya, hadisnya dari sahabat Anas bin Malik, yaitu saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian Abu Bakar dan Umar, beliau membuka salat langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka mazhab Maliki mengambil sisi pendalilan dari sini adalah berarti doa istiftah a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan bismillahirrahmanirrahim itu makruh. Tapi di makruhnya dikhususkan di dalam salat fardu saja. Adapun di dalam salat sunnah, maka boleh-boleh saja menurut mazhab Maliki membacakan bismillahirrahmanirrahim, tetapi dibacanya dengan cara sir. Nah, itu menurut mereka. Beda dalam salat wajib dengan salat sunnah. Kalau dalam salat wajib makruh menurut mereka. Sementara dalam salat sunnah tidak masalah, tetapi dibaca secara
secara sir. Nanti kita bahas tentang bagaimana sifat membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Kemudian yang kedua adalah hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ini dipelopori oleh mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Ya, dipelopori oleh mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Mereka sekalipun mengatakan yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim bukan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, namun ketika di dalam solat mereka sepakat yang bahwa hukumnya sunnah dibacakan. Ya, sunnah dibacakan. Apakah itu di dalam solat wajib ataukah di dalam solat sunnah? Artinya sebelum membacakan surah Al-Fatihah maka tetap dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Cuman terjadi perbedaan sedikit. Mereka lebih mengutamakan, adapun mengatakan yang bahwa harus dibaca secara sir, tidak boleh dibaca secara jihar. Kemudian yang ketiga adalah pendapatnya mazhab Syafi'i. Mereka jelas mengatakan wajib. Karena kenapa? Kalau tadinya mereka mengatakan yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, maka surah Al-Fatihah kan diantara yang wajib menjadi rukun di dalam salat. Berdasarkan pengumuman hadis, la tasihhu salatu imri'in la tasihhu salatu liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang itu yang tidak membacakan Fatihatil kitab, artinya surah Al-Fatihah. Kan ini menjadi dalil Imam Syafi'i dalam hal ini. Maka karena anggapan mereka Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, maka hukumnya menjadi wajib. Cuman wajibnya itu mengikuti sifatnya. Kalau di dalam salat jihar maka dibacakan secara jihar. Kalau di dalam di dalam surat sir maka juga dibaca dengan sir. Ya, dibaca dengan sir. Kemudian ingin saya telah jelaskan tadi sedikit adalah berkaitan dengan kalau dalam surah Al-Fatihah kita sudah sepakat tadi Bismillahirrahmanirrahim adalah sudah merupakan salah satu ayat berdasarkan mazhab Syafi'i dan berdasarkan keumuman ataupun kejelasan hadis dalam masalah ini. Kemudian apakah dia bagian dari surat-surat yang lainnya? Nah, dan ini pun ya terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, kalau mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi, mereka jelas mengatakan yang bahwa ini Bismillahirrahmanirrahim itu dia bukan bagian dari setiap surat. Ya. Sementara mazhab Syafi'i mereka menganggap yang bahwa baik, coba saya rincikan sedikit biar mudah dipahami. Kalau mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali tadi mereka menganggap ya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari setiap surat. Makanya kalau kita buka Al-Quran di Bismillahirrahmanirrahim itu ditulis, tetapi tidak ada nomor ayat di situ, kok kosong. Ya, ini adalah menurut pendapat mereka. Sebagai contoh kata mereka, ya adalah para ulama sepakat surat Al-Kautsar itu dia terdiri dari 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, 2 ayat. Kemudian inna syani'aka wal, itu 1 ayat dari Al-Qur'an. Untuk apa para sahabat menuliskan itu? Kan seperti itu pertanyaan mereka. Nah, dan yang pasti dalam hal ini adalah Bismillahirrahmanirrahim itu juga bagian dari Al-Qur'an. Nah, maka berkaitan dengan hukum tadi, maka jelas sekali Imam Syafi'i mengatakan yang bahwa itu ketika setelah membacakan surah Al-Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim juga tetap dibaca. Ya, tetap dibaca. Misalkan untuk memisahkan antara surah Al-Fatihah dengan surat berikutnya itu juga dibacakan juga. Kalau misalkan di dalam salat jihar maka dibacakan secara jihar. Dan kalau di dalam salat sir dia juga dibacakan secara sir. Baik. Kemudian poin berikutnya adalah kita akan membahas apakah Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca secara jihar ataukah dibaca secara sir. Mana yang lebih kuat dari pendapat para ulama ini? Baik. Nah,
para ulama, saudara-saudara sekalian, kalau di dalam solat sir, kalau di dalam solat sir itu para ulama semuanya dari seluruh 4 mazhab sepakat, maka ketika mengerjakan solat sir, maka bismillah tetap dibacakan secara sir. Ini adalah merupakan yang disepakati kalau di dalam solat sir. Cuma yang jadi masalah adalah di dalam solat jihad. Apakah di dalam solat jihad tersebut dibaca bismillahirrahmanirrahim secara jihar sebagaimana membacakan surah Al-Fatihah, ataukah dia dibaca secara sir, kemudian Al-Fatihahnya dibaca secara jihar? Baik, di sini pecah menjadi 3 pendapat para ulama. Baik. Kemudian kita lihat yang pertama. Pendapat yang pertama adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan yang bahwa bismillahirrahmanirrahim itu wajib dibaca sebagaimana sifatnya tadi, yaitu dibaca secara jihar, karena dia bagian dari salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Dalil mereka diantaranya adalah dalil mereka ada 2 dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i ini, tetapi status hadisnya dhaif. Kita tidak membahas hadis yang dhaif, tetapi kita membahas hadis yang sahih di dalam pendapat mazhab Syafi'i. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih. Hadis ini datang dari Abu Hurairah, di mana ada salah seorang sahabat yang bernama Nu'aim bin Al-Mujmir. Beliau mengatakan yang bahwa kuntu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta balagha waladdallin qala amin. Kata Nu'aim Al-Mujmir, saya pernah berada di belakang Abu Hurairah. Beliau membacakan bismillahirrahmanirrahim, kemudian baru setelah itu beliau membacakan ummil Qur'an, yaitu membacakan surah Al-Fatihah hingga sampai kepada waladdallin qala amin. Kemudian mereka berkata amin semuanya yang di belakang. Meski di sini tidak disebutkan apakah Abu Hurairah di sini membacanya secara sir ataukah membacanya secara jihar, maka sebagian ulama menjelaskan pendalilan dengan hadis ini meskipun sanadnya sahih, akan tetapi tidak jelas apakah Abu Hurairah membacanya secara sir ataukah membacanya secara jihar. Maka Imam Syafi'i melihat dari mazhab Syafi'i melihat dari sesuai dengan pendapat mereka. Karena Al-Fatihah adalah bagian dari salah satu ayat dari surah Al-Fatihah, maka wajib dibaca secara sir, dan hadis ini dibawa kepada pemahaman dibaca secara jihad. Ini adalah diantara dalil yang digunakan oleh mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga beberapa athar yang datang, misalkan seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Bakar Al-Mazini, yang bahwa Ibnu Az-Zubayr, anaknya Zubair bin Awam, Zubair bin Awam disebutkan yang bahwa beliau biasanya menjaharkan bismillah. Anna bin Zubair kana yajharu bi bismillahirrahmanirrahim. Ini dalil mazhab Syafi'i dan sanadnya sahih, yang bahwa Ibnu Az-Zubair biasanya menjiharkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga contoh yang lainnya adalah seperti misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, yang bahwa Anas bin Malik mengatakan yang bahwa pernah Muawiyah bin Abi Sufyan beliau salat di Madinah. Kata beliau, shalla Muawiyah bil Madinati salatan fajahara fiha bil qiraati faqara'a fiha bismillahirrahmanirrahim. Pernah, kata Anas bin Malik, pernah Muawiyah mengerjakan sebuah salat di Madinah, tentunya ini adalah salat jihad, maka beliau di dalam salat tersebut menjiharkan bacaan dan beliau membaca bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan yang bahwa bismillahirrahmanirrahim itu dibaca secara jihad. Nah, ini pendapat yang pertama. Berarti pendapat yang pertama adalah mazhab Syafi'i, mereka mengatakan wajib dibaca secara jihad di dalam salat jihad. Kalau di dalam salat sir maka dibawa sebagaimana sifat salatnya, yaitu di dalam salat sir maka dibaca secara sir. Baik. Kemudian kita lihat pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua mengatakan yang bahwa
bismillah itu, bismillahirrahmanirrahim itu dia dibaca secara sir. Ya, dibaca secara sir. Dan di sini di antara yang berpendapat adalah mazhab Hanafi dan juga mazhab Hambali. Termasuk dalam hal ini adalah Imam Bukhari. Ya, Imam Bukhari beliau berpendapat bismillahirrahmanirrahim itu adalah disunahkan dibaca sebelum baca surah Al-Fatihah, tetapi dibacanya secara sir. Kemudian Imam Muslim, pokoknya ulama-ulama hadis ke sini dia mengambilnya. Ya, ulama hadis. Kemudian ada Imam Az-Zailai, kemudian Ibnul Qayyim dan juga yang lainnya. Banyak yang mengatakan yang bahwa bismillahirrahmanirrahim itu harus dibaca secara sir, bukan tidak dibacakan. Ya, baik. Di antara yang menjadi dalil mereka adalah yang pertama adalah hadis riwayat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, beliau mengatakan yang bahwa annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma kanu yaftatihuna as-salata bilhamdillahi rabbil alamin. Kata Anas bin Malik, ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar mereka membuka salat langsung dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ini di antara dalil mereka. Kemudian juga ada sebuah riwayat dalam riwayat Imam Muslim, kayak kata Anas bin Malik, yaitu sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya pernah melakukan salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya, kata Anas bin Malik apa? Saya tidak mendengarkan satupun dari mereka yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca, akan tetapi tidak dibaca dengan cara suara yang besar, tapi dibaca dengan cara sir. Maka dilihat dari sisi pendalilan, maka ini adalah menunjukkan kuat. Ya, menunjukkan kuat karena dalilnya pun sahih. Nah, sementara pendapat yang ketiga mengatakan yang bahwa yaitu Imam Malik sudah saya jelaskan tadi, yang bahwa beliau mengatakan pendapatnya membaca Al-Fatihah adalah secara apakah secara jihar, apakah secara sir, maka itu makruh hukumnya menurut beliau. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Malik, hadis riwayat Anas bin Malik tadi. Ya, yaitu yang mengatakan yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka membuka salat itu langsung dengan alhamdulillahirabbil alamin. Maka beliau meniadakan di sini doa istiftah, memandang makruh maksudnya. Kemudian membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Namun ada ulama yang bernama Al-Qarafi. Al-Qarafi ini juga merupakan salah satu mazhab ulama dalam mazhab Maliki. Namun beliau tidak setuju dengan Imam Malik dalam hal ini, dan beliau mengatakan yang bahwa yang lebih hati-hati adalah tetap membaca bismillah dalam rangka keluar dari khilaf. Namun ia dibaca secara sir dan makruh jika dijiharkan, kata beliau. Artinya Al-Qarafi ini dia berdiri di pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Ya, meskipun dasar dari belajar beliau adalah dalam mazhab Maliki, namun beliau mengatakan yang lebih hati-hati adalah tetap membaca basmalah dalam rangka keluar dari khilaf, namun dibaca secara sir, dan dimakruhkan bila dibaca dengan cara dijiharkan. Nah, berarti ada ulama juga dari mazhab Maliki yang mengatakan yang bahwa bismillah itu tetap dibaca, akan tetapi dibaca dengan cara sir. Nah, baik. Maka dari penjelasan para ulama tadi, yang menjadi suatu hal yang harus kita runut adalah yaitu dua pendapat. Pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan harus dijiharkan bismillah dalam salat jihad dan itu wajib, dan yang kedua adalah pendapat mazhab Hanafi dan Hambali yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ini harus dijiharkan. Nah, dilihat dari sini mana kira-kira pendapat yang lebih kuat? Ya, dilihat dari semuanya mana pendapat yang lebih kuat. Kalau dilihat dari sisi pendalilan hadis-hadis yang mereka gunakan, maka dua-dua pendapat ini adalah kuat. Ya, karena dilihat dari sisi pendalilan dan juga praktek sebagian sahabat seperti Muawiyah dan Abu Hurairah tadi, yang di dalam salatnya beliau menjiharkan bismillah sebagaimana mazhab Syafi'i. Namun ada juga hadis yang menjelaskan yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Anas bin Malik tadi, beliau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, artinya tidak dibaca dengan cara jihad, tidak dibaca dengan suara yang keras, namun dibaca dengan suara yang sir. Maka dua pendapat ini dilihat dari sisi pendalilan itu kedua-duanya menjadi kuat. Maka letak perbedaan pendapat para ulama sekarang adalah cuman letaknya mana yang lebih utama. Kan seperti itu, mana yang lebih utama. Kalau dilihat dari sisi pendalilan tadi sama-sama kuat. Ada dalil juga yang menjelaskan bismillah harus dibaca dengan cara jihad. Ada yang menjelaskan juga Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca dengan cara sir. Namun dilihat dari sisi pendalilan itu mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Maka para ulama menyimpulkan yang bahwa yang benar dalam masalah ini adalah bukan seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu makruh dibacakan. Akan tetapi yang lebih ini adalah terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menjiharkan Bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Dan dalam sebagian salat beliau tidak menjiharkan bismillah. Namun dilihat dari mana kebanyakan yang beliau praktekkan. Maka jika kita melihat dari dalil-dalil yang ternukil kepada kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak mempraktekkan membaca bismillah dengan cara sir. Ya, dengan cara sir. Oleh karena itu para ulama menyimpulkan, ya seperti misalkan Imam Nawawi menjelaskan yang bahwa permasalahan tentang bismillah ini bukanlah merupakan sesuatu yang harus diperdebatkan. Ya, merupakan karena orang seperti mazhabnya sendiri, seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi kan salah satu imam mazhab Syafi'i. Mereka memandang yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah bagian dari surah Al-Fatihah, maka harus dibaca secara jihar menurut mereka. Namun sebagian yang lain meyakini yang bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah, maka mereka membaca secara sir. Maka dilihat dari kebanyakan praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lebih banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dengan cara sir, ya, dibandingkan dengan cara jihad. Itu dilihat dari kebanyakan yang beliau praktekkan. Namun yang menjadi perbedaan cuman mana yang lebih utama. Yang lebih utama cuman itulah tadi penjelasan yang lebih utama, dilihat mana yang lebih banyak praktek beliau, yaitu beliau banyak mensirkan bismillah. Nah, ketika kita mudah mengetahui yang bahwa ini yang lebih utama, apakah di sini kita harus merubahnya? Tidak, jawabannya. Jawabannya tidak. Kenapa? Ya, tidak kita rubah lagi. Kenapa? Karena dikarenakan kita memang sudah berdiri di atas membaca Bismillahirrahmanirrahim ini dalam keadaan jihad. Ya, di dalam keadaan jihad, sebagaimana yang dipraktikkan oleh ulama Syafi'i. Dan ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah dalam ini. Maka yang ingin kita ketahui di sini yang bahwa kalau seandainya katakanlah kita umrah, kalau kita lihat imam-imam Masjidil Haram itu hampir tidak ada ya yang menjiharkan bismillah. Tetapi mereka langsung membacanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Betul, budanya udah debegahnya talah hanta ahmaya. Tidak boleh demikian. Ya, karena kenapa? Arab Saudi itu mereka memilih mazhab Hambali. Hambali tadi kan mengatakan bismillah harus disunnahkan disir, bukan tidak dibaca. Maka misalkan anggaplah kita di sini nanti di Indonesia, anggaplah kita menemukan beberapa masjid yang tidak menjaharkan bismillah. Jangan kita katakan itu tidak sah salatnya. Ya, yang jelas bismillahnya tetap dibaca. Cuman caranya yang disir. Adapun di masjid kita ini yang memang kita sudah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, maka itu tetap kita amalkan yang demikian itu. Yang tidak ada masalah, tidak perlu kita perdebatkan. Cuman dilihat dari sisi keutamaan saja. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau lebih faqih, artinya lebih adil di dalam memandang hal ini. Ya, artinya beliau menjelaskan yang bahwa ya jika seseorang itu mengamalkan dengan membaca bismillah dengan cara sir, maka itu tidak ada masalah. Ya, dan itu juga bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika seseorang sebagian orang mengamalkan membaca bismillahirrahmanirrahim dengan cara yang disirkan, maka itu juga tidak ada masalah. Ya, karena dia juga bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas dalam hal ini? Ya, jadi praktiknya demikian. Sehingga tidak kita perlu salahkan. Ya, misalkan
Ini yang heran kita adalah orang-orang sebagian yang fanatik dengan mazhab Syafi'i. Ketika ada imam yang membacakan tidak menjiharkan bismillahirrahmanirrahim, itu langsung dikatakan salah. Sebenarnya tidak boleh demikian. Ya, tidak boleh demikian. Kita bukan mengklaim tidak ada dibacanya bismillahirrahmanirrahim, maka tetapi dibaca dengan cara sir. Yang dibaca dengan secara sir. Ya, yang tertolak adalah hal ini adalah cuman mazhab Hanafi tadi, karena beliau mengatakan itu makruh, ya. Makruh memang sisi pendalilan beliau kuat, akan tetapi dasarnya hadis tersebut harus digabungkan dengan hadis yang lain. Artinya di situ ada ketetapan yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum membacakan surah Al-Fatihah maka beliau membacakan bismillahirrahmanirrahim. Cuma terlepas dari apakah beliau membacanya dengan cara jihad ataukah dengan cara sir, maka keduanya ini boleh dipraktekkan. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Insyaallah. Cukup ya. Nah, jadi di sini kita tidak perlu merubahnya lagi ya. Kita belajar ini hanyalah sebagai wawasan saja supaya tidak gampang menyalahkan orang lain. Baik, cukup demikian yang bisa kita jelaskan di kesempatan malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di dalam beribadah dan mengamalkan ilmu. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.